kasih. Apa kabar hari ini Bapak ketika berada di radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara? Puji Tuhan, kabar baik. Kita bersyukur karena sampai dan saat ini kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Ibu Novi. Dan saya melihat bahwa kondisi kesehatan Bapak Ketua KPUD saat ini kelihatannya cukup segar ya. Terima kasih. Oke, pendengar setia di mana saja Anda pantau siaran kami, sesaat lagi kita akan mengikuti bincang radio di mana memilih tema di session kedua, yakni pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan juga narasumber kedua pada siang hari ini, Bapak Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Oke Bapak, tentunya kiat-kiat atau kerjasama yang sudah dilakukan dalam kegiatan pendataan pemilu dari tingkat bawah sudah dilaksanakan. Dan untuk tidak memperpanjang kata, ada pun beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan dan akan dijawab langsung oleh moderator saat ini atau dijawab langsung oleh narasumber. Dan untuk pertanyaan pertama, pemilihan umum tahun 2024 saat ini sedang berproses. Dalam proses itu ada tahapan-tahapannya. Karena itu tahapan apa saja Bapak yang akan dilalui dalam proses pemilu 2024 ini? Baik, terima kasih Bu Novi. Sebelum saya menjawab, izin saya menyapa sahabat pemilih sekalian di seluruh pelosok Kabupaten Timor Tengah Utara. Selamat siang untuk kita semua, sahabat pemilih. Diharapkan kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati kita sekalian dalam setiap rutinitas kerja kita. Saya juga sebagai Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara menyampaikan terima kasih ke Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara yang menginisiasi bincang radio ini. Dan ini merupakan corong untuk kita bisa mensosialisasikan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Apresiasi itu kami dari KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sampaikan kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya. Baik, saya coba langsung ke pertanyaan tadi. Pemilihan umum tahun 2024 saat ini dengan tahapan-tahapannya, itu tahapan-tahapan pemilu itu ada 11 tahapan besar sebagaimana termuat dalam pasal 167 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tahapan yang pertama itu perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan KPU. Tahapan yang kedua pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, itu sudah berproses dan kita sudah sampai pada penetapan DPT secara nasional pada tanggal 2 Juli kemarin. Kemudian tahapan yang ketiga itu tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Itu sudah kita lakukan dan sedang berproses. Yang berikut tahap kelima, 4, penetapan peserta pemilu. Tahap kelima penetapan jumlah kursi dan dapil daerah pemilihan. Tahap yang berikut pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Yang berikut masa kampanye, dilanjutkan dengan masa tenang, kemudian pemungutan dan penghitungan suara, berikut penetapan hasil pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Demikian Bu Novi. Terima kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh narasumber yang kedua, yakni Bapak Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahapan-tahapan yang sudah disampaikan. Kemudian hingga saat ini Bapak, tahapan apa saja yang sedang berlangsung atau tahapan apa yang sedang dilaksanakan? Baik Ibu Novi, tahapan yang saat ini sementara berlangsung itu adalah tahapan pencalonan
Nah, dalam tahapan pencalonan ini ada pencalonan DPD, ada pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, dan yang ketiga nanti pencalonan presiden dan wakil presiden. Saya sangka itu, Bu Novi. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Apa itu pencalonan? Barangkali ada juga yang belum tahu apa itu pencalonan. Bisa disampaikan. Iya, benar ya. Dari tadi kita omong tentang pencalonan. Baik, pencalonan dalam konteks tahapan pemilu tentunya. Pencalonan itu adalah masa di mana KPU sebagai penyelenggara pemilu menerima pendaftaran dari peserta pemilu. Pemilu itu mengandaikan adanya 3 komponen, Ibu Novi, yaitu peserta pemilu, masyarakat pemilih, dan kami sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada DKPP. Tentu bersama dengan jajarannya sampai ke tingkat desa kelurahan. Nah, jika kita bicara tentang pencalonan, berarti kita berbicara tentang peserta pemilu. Peserta pemilu untuk DPD itu adalah perseorangan. Itu dalam pasal 181 Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian peserta pemilu untuk legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, adalah partai politik. Itu termaktub dalam pasal 172. Kemudian peserta pemilu untuk presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Tapi ini nanti tahapannya nanti di bulan Oktober. Nah, yang sementara kita jalankan saat ini, sementara berlangsung itu ya pencalonan DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Demikian, Bu Novi. Terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yang kedua, Bapak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Bapak, syarat apa saja yang dibutuhkan dalam proses pencalonan ini? Bisa dijelaskan? Baik, Bu Novi. Syarat yang dibutuhkan dalam pencalonan itu terdiri dari 2 sesungguhnya, yaitu syarat pencalonan itu sendiri dan syarat calon. Saya coba mengurai ini dari DPD ya. DPD itu terkait dengan syarat calon dan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah, itu termuat dalam PKPU 10 tahun 2022. Syarat pencalonannya antara lain, saya sebutkan saja garis besarnya ya, harus memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran. Di Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk di kisaran sampai dengan 1 juta itu harus memperoleh jumlah minimal dukungan itu 1000. Dan kalau provinsi, kebetulan dapil untuk DPD ini daerah pemilihan itu provinsi. Kalau provinsi dengan jumlah penduduk di kisaran 1 juta sampai 5 juta, itu dia harus memperoleh dukungan minimal itu 2000. Nah, kebetulan provinsi kita NTT ini dengan jumlah pemilih itu di kisaran 1 juta sampai dengan 5 juta. Maka itu syarat dukungan minimal itu seorang mencalonkan diri dari jalur perseorangan DPD itu harus didukung oleh kurang lebih 2000 pemilih. Itu syarat yang pertama. Kemudian dia harus tersebar di pendukung-pendukungnya itu harus tersebar di paling sedikit itu 50% jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Itu syarat pencalonan salah satu. Kemudian syarat pemilih pendukung itu yang mendukung bakal calon perseorangan DPD itu dia harus berdomisili di dapil yang bersangkutan, dibuktikan dengan KTP. Kemudian syarat pendukung yang berikut itu berusia 17 tahun, tidak berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan seterusnya. Kemudian seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari 1 bakal calon DPD. Nah, itu syarat pencalonan. Sekarang syarat calon. Seorang yang mau mencalonkan diri dari jalur perseorangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu, yang pertama itu harus adalah warga negara Indonesia berusia, nah ini yang penting, 21 tahun atau lebih.
Nah, kalau tadi Bapak Dini menyampaikan syarat untuk menjadi pemilih itu adalah 17 tahun ke atas atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah. Kalau ini untuk menjadi calon DPD dari jalur perseorangan DPD itu usianya harus 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sehat jasmani rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Kemudian salah satu itu juga tidak pernah dipidana. Lalu pendaftaran untuk calon DPD itu dilakukan di KPU Provinsi, Bu Novi. Dia berbeda dengan KPU Kabupaten Kota itu menerima pencalonan anggota DPRD Kabupaten. Jadi kalau anggota DPRD, bakal calon anggota DPRD Provinsi itu bersama dengan DPD itu pendaftarannya di KPU Provinsi. Sedangkan DPR RI itu pendaftarannya di KPU RI. Sedangkan kita di Kabupaten itu menerima pencalonan dari anggota DPRD, calon anggota DPR Kabupaten Kota. Nah, ini baru DPD tadi, ini penuh panjang ini. Nah, sekarang saya coba menjelaskan terkait dengan ini DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten. Tapi saya sangka kita langsung khusus ke tentang pencalonan anggota DPRD Kabupaten ya. Barangkali sebelum kita mengikuti penjelasan lanjutan, tentunya apa yang disampaikan terkait dengan syarat-syarat apabila syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, apabila tidak memenuhi syarat dengan sendirinya dianggap gugur. Iya, karena kita melewati beberapa tahapan dan tahapan ini yang nanti sebentar kita akan jelaskan ke depan. Di depannya itu melalui tahapan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi pun ada beberapa tahap. Administrasi pertama, kemudian diberikan kepada partai politik yang bersangkutan atau calon perseorangan DPD yang bersangkutan untuk diperbaiki. Kemudian dia mengajukan lagi perbaikan dokumen persyaratan itu lalu diverifikasi. Sampai pada akhirnya ditetapkan apakah memenuhi syarat atau tidak. Baru syarat saja sudah begitu panjang, sudah Pak panjang, Ketua, apalagi. Silakan Pak Ketua melanjutkan penjelasan. Baik, kita khususkan tentang syarat pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten ya. Syarat pencalonan itu saya sangka pertama itu terdaftar sebagai anggota parpol, karena tadi di depan itu saya sampaikan bahwa peserta pemilu untuk legislatif ini, untuk DPR, DPRD Kabupaten, Provinsi itu adalah partai politik. Nah, karena itu seseorang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten, Provinsi maupun pusat, itu pertama-tama dia harus terdaftar sebagai anggota partai politik, dibuktikan dengan KTA, memiliki kartu tanda anggota. Kemudian dicalonkan oleh partai politik tingkat kabupaten dan mendapat, nah ini yang penting, dia harus mendapatkan persetujuan dari DPP partai tersebut, Dewan Pimpinan Pusat. Ini kali ini pencalonannya sedikit ada ketentuan ini, di mana tidak serta-merta pengurus di tingkat kabupaten itu langsung mengajukan bakal calonnya, tetapi bakal calon yang diajukan itu harus disetujui oleh DPP dan itu harus ada surat persetujuan DPP. Jadi DPP itu berada di partai politik. Partai politik di tingkat pusat. Ya. Dan DPP yang dimaksud itu adalah ketua umum atau sekretaris jenderal partai atau nama lain sesuai dengan ADRT, dan ketua umum dan sekjen yang bersangkutan adalah ketua umum dan sekjen yang sah, yang namanya terdaftar dalam SK yang tertera di dalam keputusan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Saya sangka demikian. Terima kasih untuk jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara terkait dengan syarat. Barangkali Pak Ketua, masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara juga perlu mengetahui berapa parpol peserta pemilu di Kabupaten Timur Tengah Utara saat ini. Bisa dijelaskan? Baik, Ibu Novi, saya sangka ini pertanyaan yang menarik mewakili masyarakat pemilih di Kabupaten Timur Tengah Utara ya. Saya menjelaskan begini, bahwa secara nasional itu ada 18 partai politik, kemudian ada 6 partai lokal, itu di Aceh. Baik, kita di Timur Tengah Utara ini sesungguhnya ada
18 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu di tahun 2024 berdasarkan penetapan KPU RI di tanggal 14 Desember tahun 2022. Jadi verifikasi terhadap partai politik itu 18 partai politiknya lolos, secara nasional lolos. Tetapi kemudian pertanyaan yang penting itu adalah berapa partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD di tingkat Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari 18 partai politik yang ada, 17 partai politik yang mengajukan bakal caleg anggota calon legislatif anggota dari DPRD Kabupaten tingkat Kabupaten TU. Sedangkan satu partainya tidak mengajukan bakal caleg. Itu pendaftarannya itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei kemarin. Itu cuma 17 partai yang datang dan mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten TU. Demikian, Bu Novi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa 18 parpol yang terakomodir di Kabupaten Timur Tengah Utara. Akan tetapi satu parpol tidak mengajukan calon bakal calon anggota DPRD. Apakah di situ sudah dianggap gugur atau masih ada ruang untuk mendaftarkan bakal calonnya, Pak? Bisa dijelaskan? Saya menyatakan begini, Mbak Bu Novi. Jadi sesuai dengan tahapan dan jadwal, ketika tidak mengajukan bakal calon, maka dianggap bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai calon yang akan diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan legislatif. Jadi de facto nanti cuma 17 partai yang mengajukan bakal calegnya, tapi bakal caleg ini pun masih diverifikasi. Sehingga 17 partai politik ini yang nanti dengan caleg-calegnya itu akan berkontestasi untuk pemilu tahun 2024 nanti. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU terkait dengan 18 parpol dan satu parpol tidak mengusung bakal calonnya. Pertanyaan sedikit, Pak, tentang satu parpol itu. Apabila parpol tersebut tidak mempunyai bakal calon atau tidak mendaftarkan bakal calonnya, berarti parpol tersebut tidak bisa bekerja atau tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu partai dari 17 partai dimaksud. Oke, baik. Saya jawab dulu ini ya. Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara itu di tanggal 1 sampai dengan 14. Dan pada saat itu cuma 17 yang datang. Satunya tidak datang, berarti dianggap tidak. Walaupun demikian, kepengurusannya tetap ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sedangkan terkait dengan apakah harus mendukung partai yang lolos, karena kebetulan partai tersebut tidak lolos, itu bukan ranahnya kami untuk menentukan. Jadi itu kembali kepada hak politik tiap orang, hak memilih dan hak dipilih. Saya sangka demikian, Bu Novi. Terima kasih jawabannya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Dan pendengar setia di mana saja Anda pantau siaran kami, saat ini kita masih bersama narasumber kedua, Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dasar hukum apa saja yang dipakai oleh KPU dalam pelaksanaan tahapan pencalonan ini? Bisa dijelaskan oleh Pak Ketua. Oke, baik, Ibu Novi. Sebelum saya sampai ke pertanyaan itu, biar supaya pendengar kita memiliki pemahaman yang utuh, saya sedikit menjelaskan juga bahwa nanti ada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau tadi saya menjelaskan DPD itu perseorangan DPD, kemudian saya menjelaskan pencalonan anggota DPR, DPRD Kabupaten dan Provinsi. Kebetulan saya lebih khususkan tadi sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu pencalonan anggota DPR Kabupaten. Dan yang ketiga itu, Ibu Novi, adalah pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu kalau sesuai dengan pasal 226 Undang-Undang 7 tahun 2017, pendaftaran bakal calon itu, presiden wakil presiden itu paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara itu 14 Februari tahun 2024. Kalau dihitung 8 bulan maju ke sini, maka itu harus dia jatuh di 14 Juni tahun 2023. Tetapi faktanya 14 Juni ini kan belum ada pencalonan presiden wakil presiden.
Kalau bahasa atau kalimat dalam pasal 226 ini menyatakan bahwa paling lambat 8 bulan dihitung dari hari pemungutan suara. Berarti bisa juga 6 bulan paling lama, atau bisa juga 5 dan 4 bulan. Maka itu dalam PKPU 3 tahun 2022 itu tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di situ sudah termuat jadwalnya, itu pencalonan terhadap calon presiden wakil presiden itu akan terjadi di hari Kamis 19 Oktober sampai dengan 25 November tahun 2023. Sesangka itu biar saya menjelaskan utuh terkait dengan tadi pencalonan yang di pertanyaan sebelumnya Bu Novi. Kalau terkait dasar hukum yang Ibu Novi baru sampaikan ini, dasar hukum kami untuk pemilu ini pertama-tama itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian baru turunannya terkait dengan tahapan itu secara teknis itu diatur dalam peraturan KPU, dan peraturan KPU yang dipedomani untuk pencalonan ini adalah PKPU 3 tahun 2022 itu tentang tahapan dan jadwal. Kemudian PKPU 10 tahun 2022 itu tentang pencalonan perseorangan DPD. Kemudian PKPU 10 tahun 2023 itu tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten. Demikian. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kedua, Bapak Ketua. Tentunya tahapan-tahapan yang sudah dijalankan selama ini sudah menjadi ada pun dasar hukum atau aturan yang mengikat ya Pak ya. Iya. Bagaimana tahapan pencalonan dimulai dari tanggal berapa dan selesainya tanggal berapa Pak? Barangkali bisa dijelaskan. Iya, baik Bu Novi. Tahapannya memang panjang ya. Kalau kita lihat di PKPU 3 tahun 2022 ini, itu tahapan pencalonan sendiri itu dimulai dari tanggal 24 April sampai dengan 25 November tahun 2023. Iya, demikian Bu Novi, itu tahapan pencalonan. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ini menjadi pedoman dan sudah sangat dipahami oleh Bapak Ketua KPU sendiri. Bapak melihat dari penjelasan itu, maka tenggang waktu pada tahapan pencalonan itu cukup panjang ya Pak. Oleh karena itu, dengan tenggang waktu yang begitu panjang, apa saja yang dilakukan sehingga memakan waktu begitu lama? Bisa dijelaskan? Baik Bu Novi, ini pertanyaan yang menarik. Memang tahapan pencalonan ini panjang. Dari 25 April saya jawab tadi itu sampai dengan 25 November 2023. 3 hari setelah itu baru kampanye, yaitu 28 November. Nah, mengapa tahapan ini begitu panjang terkait dengan pencalonan? Di dalam tahapan pencalonan ini ada beberapa item kerja kita. Itu kita menerima pengajuan bakal calon, kemudian bakal calon ini diverifikasi tahap pertama, verifikasi administrasi. Saya lupa menjelaskan tadi bahwa untuk kali ini semua tahapan pencalonan itu pendaftarannya itu menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan milik KPU, disingkat SILON. Nah, jadi itu kita akan melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan dokumen yang sudah diajukan melalui SILON. Ada dokumen administrasi maupun beberapa dokumen yang akan diserahkan secara fisik. Kemudian terkait dengan verifikasi itu ada tahapan dan jadwalnya, kurang lebih 2 minggu. Setelah itu kita menyampaikan ini kembali kepada partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon tadi. Di tahapan verifikasi pertama itu tentu ada 2 hasil, yaitu belum memenuhi syarat atau memenuhi syarat. Nah, yang belum memenuhi syarat ini yang kita kembalikan kepada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik yang mengajukan bakal calon, untuk memperbaiki dokumen, melengkapi dokumen. Nah, setelah itu mereka memperbaiki lalu mengajukan lagi. Kalau tadi saya sampaikan bahwa pendaftaran itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Kami verifikasi tahap pertama itu tanggal 15 sampai dengan 23. 15 Mei sampai dengan 23 Juni, 1 bulan lebih, kurang lebih. Kemudian 24-25 kami menyampaikan hasil itu kepada partai politik. Kemudian partai politik diberi ruang lagi untuk dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli itu
melakukan perbaikan sekaligus jika sudah selesai melakukan perbaikan, maka mengajukan perbaikan itu melalui aplikasi Silon dan ada satu dokumen yang diserahkan ke KPU secara hard. Lalu kemudian pencermatan DCS. Apa itu DCS? DCS itu daftar caleg sementara. Selama masa itu kita juga akan mengumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Jika ada tanggapan masyarakat itu terkait misalnya ada salah satu bakal calon yang itu ternyata mengupload itu dokumen ijazah palsu misalnya, maka itu kita melakukan klarifikasi dari KPU, melakukan klarifikasi. Jika terbukti dan betul ada pemalsuan, maka diganti. Nah, kalau kemarin dalam tahapan pertama itu silahkan ketika tidak belum memenuhi syarat, silahkan partai politik mengganti atau memperbaiki dokumen. Tetapi nanti yang saat ini sementara berlangsung itu partai politik sedang mengajukan dokumen perbaikan, kami akan melakukan verifikasi dan nanti di tanggal 6 Agustus itu sudah ada hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jika bakal calon ada yang tidak memenuhi syarat dari partai-partai politik yang mengajukan itu, maka hanya bisa mengganti bakal calon tersebut. Saya sangka untuk sementara demikian, nanti sampai dengan pencermatan DCS dan penetapan DCS, lalu kemudian sampai dengan final penetapan DCT itu di tanggal 3 November. Itu panjang. Demikian Bu Novi. Terima kasih untuk jawaban yang sudah sangat akurat yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Bapak Ketua, tadi saya tidak salah mendengar bahwa dari KPU ada menggunakan satu aplikasi yang namanya Silon. Maka di sini kami ingin bertanya, apa itu Silon, Pak? Bisa dijelaskan? Baik Bu Novi, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya menyebut Silon ya. Silon itu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR pusat, DPR RI dalam hal ini, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPR kabupaten kota. Saya sangka itu Silon, sistem informasi pencalonan singkatannya. Selanjutnya Pak, Silon, apakah aplikasi Silon itu mampu mendeteksi kegandaan bakal calon anggota legislatif yang sudah terdaftar? Iya, tentu saja. Kenapa saya mengatakan Silon mampu mendeteksi kegandaan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPR di Kabupaten Timur Tengah Utara ini? Karena apa? Salah satu elemen data yang harus diajukan oleh bakal calon melalui partai politik itu ke Silon itu adalah NIK. Nah, kita tahu bahwa NIK ini satu seumur hidup untuk setiap orang. Jadi satu orang itu punya NIK yang satu, berlaku untuk dia saja. Jadi jika terdapat dalam pencalonan itu ternyata ada NIK yang identik atau NIK yang kemudian sama, itu dia mampu mendeteksi kegandaan. Nah, salah satu hal yang saya mau sampaikan ini, kenapa dia mampu mendeteksi? Karena NIK ini dia terkonek dengan SIDALIH. SIDALIH itu sistem informasi data pemilih yang tadi di segmen pertama Bapak Denny mungkin menjelaskan tentang SIDALIH ya. Kalau Silon ini mungkin masih disebut sebagai alat bantu. Tetapi SIDALIH itu sudah diatur dalam Undang-Undang 7, itu dia mutlak diperlukan dalam pemutahiran data pemilih. Karena itu kita punya Silon dalam sistem informasi pencalonan ini terkonek dengan SIDALIH sehingga dia mampu mendeteksi kegandaan yang terdapat dalam pencalonan ini. Demikian Bu Novi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua terkait dengan dua aplikasi Silon dan SIDALIH. Yang dimaksud dengan ganda eksternal dan ganda internal dalam pencalonan itu seperti apa, Pak? Baik, ganda internal dan ganda eksternal. Ganda internal itu seseorang itu dicalonkan partai yang sama, bisa jadi di lembaga perwakilan yang sama, tetapi beda daerah pemilihan. Atau bisa juga orang yang bersangkutan dicalonkan partai yang sama, beda perwakilan tingkatannya. Perwakilan tingkatannya maksudnya dia dicalonkan di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi terdeteksi dia ternyata juga dicalonkan di DPRD provinsi atau DPR pusat. Nah, ini yang kemudian Silon bisa mampu mendeteksi kegandaan. Tetapi disebut ganda internal karena
ini dicalonkan oleh partai yang sama tetapi di mungkin beda dapil atau di beda perwakilan, tingkatan perwakilan antara perwakilan di kabupaten, provinsi, dan pusat. Saya sangka demikian. Sedangkan kalau ganda eksternal tadi ditanyakan juga ya? Iya, ditanyakan. Ganda eksternal itu maksudnya yang bersangkutan itu didaftarkan oleh partai yang berbeda, bisa jadi di tingkatan yang sama. Lihat partai berbeda yang mencalonkan orang ini, itu yang disebut dengan ganda eksternal. Dua partai atau lebih mencalonkan satu orang yang sama di tingkatan perwakilan yang sama maupun di tingkatan yang berbeda. Itu ganda eksternal. Demikian Bu Novi. Kalau menurut Pak Ketua, apakah orang yang bersangkutan atau orang yang sama dicalonkan dari partai yang lain? Apakah bisa memenuhi syarat atau bisa diberdayakan atau bisa dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh kegandaan bakal calon itu? Apakah bisa terakomodir ataupun tidak boleh? Ya, pada akhirnya satu orang, satu bakal calon, dia harus didaftarkan dari satu partai politik dan di satu dapil dan di satu tingkatan perwakilan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada kegandaan dalam arti dia didaftarkan oleh dua partai berbeda, maka kita harus memastikan dia ini pastinya mau ikut yang mana. Jadi dalam verifikasi itu kita menemukan ada kegandaan, kita kemudian mengembalikan dokumen itu kepada partai politik yang berbeda yang mengusung itu untuk kemudian memperbaiki dokumennya. Jika masih terdapat mereka mengajukan dan nama itu masih muncul di dua partai itu, maka dua-duanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus satu orang dicalonkan oleh satu partai politik di satu dapil dan di satu tingkatan perwakilan. Ya, mudah-mudahan di Kabupaten Timur Tengah Utara hanya satu saja ya bakal calon yang diajukan dan tidak bersifat kegandaan, sehingga apa yang sudah direncanakan atau tahapan-tahapan yang sudah dilalui bisa menjadi syarat utama untuk kelengkapan selanjutnya. Tahapan di KPU saat ini di Kabupaten Timur Tengah Utara sekarang terkait dengan pencalonan sudah sampai pada tahapan apa, Pak? Baik, Bu Novi. Di TTU saat ini sudah pada tahapan sebetulnya tanggal 10 sampai dengan tanggal 6 Agustus itu, 10 Juli sampai dengan 6 Agustus itu, kita tahapannya itu adalah verifikasi perbaikan dokumen persyaratan yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024. Dan kemudian kita belum bisa melakukan tahapan verifikasi perbaikan itu karena ada surat dinas dari KPU RI, itu surat dinas 700 dan 701, itu yang masih memberi kesempatan kepada partai politik peserta pemilu yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan itu untuk memperbaiki dokumennya sampai dengan tanggal 16 hari Minggu ini nanti ya, 16 Juli ya. Ya, setelah itu baru kita mulai dengan kegiatan melakukan verifikasi perbaikan dokumen persyaratan yang diajukan. Demikian, Bu Novi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa perbaikan itu disepakati sampai dengan tanggal 16. Tanggal 6, ya. Apabila dalam tanggal tersebut ada parpol yang tidak melakukan perbaikan dan mengajukan kembali, kira-kira jalan keluarnya seperti apa, Pak? Iya, jadi kita strict dengan regulasi yang tertulis sampai dengan tanggal 16. Batas waktu jam 23.59. Jika tidak ada partai politik peserta pemilu yang memperbaiki dokumennya, maka kita besoknya langsung, jadi kita berita acara penutupan perbaikan, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan, lalu kemudian besoknya kita mulai dengan kegiatan verifikasi perbaikan itu. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Mudah-mudahan suara kami bisa terdengar oleh pendengar setia teristimewa
partai politik yang sedang menjalankan tugas. Semoga tahapan-tahapan ini bisa dilalui sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, dan sesuai pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara. Hampir semua partai politik mengajukan dokumen perbaikan pada hari terakhir perbaikan dokumen bakal calon. Apakah ada kendala dalam pengisian silon? Jika ada, apa saja kendala dan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh KPU? Bisa dijelaskan, Pak Ketua? Baik, Ibu Novi, memang kami sebagai KPU selaku penyelenggara teknis tahapan pemilu, kemudian teman-teman kolega kami dari Bawaslu sebagai pengawas tahapan ini. Jadi ini paradigma berpikirnya begini, Bawaslu itu bukan mengawasi KPU, tapi Bawaslu itu mengawasi tahapan. Baik, dan memang faktanya itu adalah partai-partai politik peserta pemilu kemarin itu di saat terakhir banyak yang antre melakukan pengajuan dokumen pendaftaran itu. Itu persoalannya ini. Pertama itu kalau saya lihat itu karena faktor kelengkapan dan kebenaran dokumen bakal calon anggota tersebut. Jadi ini begini, ini partai politik ini dia menginput dokumen persyaratan dari tiap bakal calon, bakal caleg. Dia berbeda dengan verifikasi partai politik untuk lolos menjadi peserta pemilu. Jadi itu yang diverifikasi itu hanya terkait kepengurusan, kemudian keterwakilan perempuan, kemudian apakah memiliki kantor atau sekretariat yang beralamat jelas dan pasti. Kalau ini kan harus dokumen bakal caleg. Nah bayangkan, di satu dapil itu katakan dapil TTU 1 ini 5 calon. Kemudian TTU 2 itu 6 calon, TTU 3 7 calon. 4 dan 5 itu 6 calon. Jadi satu partai dia mengurus 30 bakal calon dengan dokumennya yang macam-macam. Itu harus diunggah ke silon. Nah ini kalau tidak ada sikap proaktif dari bakal calon, ya kadang-kadang itu di saat terakhir baru terjadi penumpukan. Karena kami biasa berpikir begini, kalau pendaftarannya itu, pengajuannya itu tanggal 1 sampai 11 atau perbaikan kemarin itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 9 Juli, 26 Juni. Kalau partai-partai itu datang di hari-hari pertama, hari kedua, hari keempat, hari kelima, itu partai memang siap, partai politiknya siap, dia punya dokumen sudah lengkap. Tapi kalau partai politik yang datang di hari-hari terakhir, baru menjelang juga batas akhir jam 23.59, asumsi kami begini, ini adalah partai politik yang mau tidak mau harus datang. Dan karena itu kami sudah ada langkah-langkah antisipasi terhadap yang begini. Kemarin itu memang yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu dari hasil pengawasan dan pencermatannya itu memang terjadi penumpukan. Jadi di jam kurang lebih pukul 19.30 menuju ke pukul 18.20 itu lagi 3 jam lebih itu memang terlihat itu kurang lebih ada 5 partai politik yang belum datang. Nah, kalau bayangkan satu partai politik saja proses untuk dia itu harus kurang lebih 1 jam. Lalu ini 5 partai politik belum datang. Langkah yang kemudian kami lakukan adalah melakukan koordinasi melalui grup pencalonan. Di dalam grup WA pencalonan, koordinasi pencalonan itu kita KPU penyelenggara pemilu bersama dengan pimpinan-pimpinan partai politik, juga petugas penghubung dan admin silon partai politik yang bersangkutan. Kita menyampaikan kepada teman-teman itu, 5 partai politik itu, jika ada kendala maka kami mohon sekarang pun adminnya bersama ketua dan sekretaris sekarang langsung bawa seluruh perangkat dokumen dan datang ke kantor KPU supaya kita bersama-sama, terutama dengan admin silon KPU TTU, melakukan pencermatan terkait dengan apa-apa yang mungkin sebetulnya tidak sulit, hanya karena mungkin ya kendala dengan beberapa hal teknis saja bisa diperlancar, dan itu kemudian terjadi. Puji Tuhan kemarin semua partai politik, 17 partai politik itu walaupun di saat terakhir itu melakukan antri dan ya tahan-tahan napas, tetapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan tahapan itu dan 17 partai politik itu dinyatakan lengkap kemarin dan siap untuk maju ke tahapan verifikasi perbaikan dokumen persyaratannya. Saya sangka demikian, Bu. Sangat menarik penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara.
Bapak, sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan terkait dengan pengisian silon dan lain-lain, pada akhir atau hari terakhir pengajuan dokumen perbaikan bakal calon, tiba-tiba muncul surat KPU nomor 701. Barangkali Pak bisa dijelaskan surat tersebut mengatur tentang apa? Ya, baik Bu Novi. Tadi saya sudah singgung ya, surat 700 itu ditujukan kepada KPU di tingkatan provinsi dan kabupaten kota, sedangkan 701 itu ditujukan kepada partai politik. Isinya kurang lebih sama. Nah, apa surat itu? Isinya itu, poin penting dari surat itu adalah memberi kesempatan lagi kepada partai politik peserta pemilu, dalam arti jika terdapat potensi persyaratan bakal calon yang sekiranya akan dinyatakan TMS, apabila dokumen tersebut tidak benar, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberi kesempatan kepada partai politik yang bersangkutan untuk mengganti atau memperbaiki dokumen persyaratan yang telah diajukan pada rentang waktu 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Jadi begini, sebelum partai politik ini datang untuk kemudian melakukan pendaftaran, mengajukan itu, kita melakukan tahapan yang disebut asistensi. Mari teman-teman pimpinan partai politik bersama admin, bukalah laptopmu, kita lihat silon partainya, bagaimana mereka punya progres pengajuan ke silon partainya, kemudian kita bersama-sama lihat, kita bisa cek di situ bagaimana. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau partai yang datang mengajukan perbaikan itu di hari-hari awal, hari-hari kedua, ketiga, itu adalah partai mungkin belum siap. Tetapi kita harus jujur bahwa di saat-saat terakhir itu ada partai yang memang kita harus berpikir bahwa mau tidak mau datang, karena yang batas akhirnya adalah di tanggal itu dan waktunya adalah jam 23.59. Nah, karena itu kita kemudian KPU dengan spirit melayani dengan sungguh mengeluarkan surat 700 dan 701 itu, yang poinnya adalah memberi kesempatan kepada partai politik peserta pemilu, dalam arti bahwa jika ada bakal calon yang diajukan dalam perbaikan terkait dengan perbaikan dokumennya itu belum lengkap, maka kita memberi ruang untuk sampai dengan tanggal 16 hari Minggu ini masih diberi kesempatan untuk dia melakukan perbaikan. Tetapi ada syaratnya. Dia, partai politik yang bersangkutan, harus mengajukan permohonan ke KPU Kabupaten Kota untuk permohonan itu dibukakan akses silonnya, sehingga kemudian mereka bisa berproses. Saya sangka demikian. Tetapi ini lagi yang kedua, mereka bukan mengganti bakal calon yang sudah diajukan, hanya memperbaiki atau mengganti dokumen. Tetapi bakal calonnya sudah paten yang itu. Jadi yang pertama itu mereka tidak boleh mengganti bakal calon itu, mereka hanya bisa memperbaiki atau mengganti dokumen. Demikian, Bang. Luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan apabila parpol yang belum menyelesaikan dokumen yang belum lengkap dan ada cara yang dibuat oleh KPU, sempat memanggil admin dan pimpinan parpol untuk memperbaiki. Saya kira ini langkah yang tepat untuk kemajuan Kabupaten Timor Tengah Utara ke depan. Siap, terima Luar kasih, biasa. Pak Ketua, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sudah berapa banyak bakal calon legislatif yang sudah terdaftar pada aplikasi Silon KPU Kabupaten TTU? Baik, Ibu Novi, kami belum melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen yang diajukan untuk kita lihat apakah semua partai politik mengajukan 100% bakal calon di tiap dapil atau tidak. Tetapi begini, tiap partai politik 100% bakal calon yang diajukan itu adalah 30. Dapil 1 itu 5 bakal calon, dapil 2 itu 6 bakal calon, dapil TTU 3 itu adalah 7 calon, TTU 4 itu adalah 6 calon, TTU 5 adalah 6 calon. Total keseluruhannya itu adalah 30 calon. Jadi kalau 17 partai kali
30 ini berarti 510. Sedangkan di dapil 1 itu kalau kita rincikan dari 510 itu di seluruh dapil dari 17 parpol itu, di dapil 1 itu 5 kali 17, kurang lebih ada 85 bakal calon yang harus kami verifikasi. Kalau dia 100% benar. Sedangkan dapil 2 itu, dapil 2, dapil 4 dan dapil 5 itu 6 kali 17, itu 102 bakal calon. Kemudian khusus dapil TTU 3 yang memang 7 kursi, 7 bakal calon, maka 7 kali 17 berarti 119 bakal calon. Keseluruhannya totalnya itu 510 bakal calon yang akan kami verifikasi. Dan kalau pertanyaan tadi apakah memang 100% mereka mengajukan bakal calon, kami akan lihat nanti pada saat verifikasi administrasi tahap kedua terkait dengan perbaikan dokumen persyaratan yang diajukan oleh partai politiknya. Pak Ketua, terima kasih. Dari penjelasan Bapak bahwa dari 5 dapil yang sudah ditetapkan bahwa 510. Apakah dari 510 itu seluruh dokumennya sudah tercover dalam sistem silon atau masih ada perbaikan-perbaikan lagi hingga waktu yang ditetapkan? Baik Bu Novi, sudah tercover semua, sudah masuk melalui aplikasi silon, dan dalam pengecekan ketika partai politik datang untuk mengajukan dokumennya itu, yang kita lakukan itu adalah pengecekan atau pemeriksaan awal terhadap dokumennya. Pemeriksaan itu terkait dengan apa saja? Terkait dengan kelengkapan. Yang kedua, kebenaran. Dan ada 1-2 hal yang harus dipenuhi. Kelengkapan itu misalnya itu dia harus mengajukan itu dokumen yang diserahkan secara digital melalui silon, itu dokumen persyaratan administrasi, dan juga ada hard yang dia serahkan secara fisik ke KPU Kabupaten Kota. Yang berikut dia harus benar, itu yang tadi lengkap. Yang benar itu dia punya pencalonan itu untuk dapil-dapil itu harus tidak boleh melebihi 100% dari berjumlah bakal calon dalam tiap dapil. Katakan dapil 1 tadi harus 100%-nya 5, dia tidak boleh 6. Harus 100% atau kurang dari 100%. Itu yang berikut. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan harus memenuhi syarat, itu adalah terkait dengan keterwakilan perempuan. Perempuan itu harus 30% dalam setiap dapil. Kemudian di dalam penyusunannya itu setiap 3 orang caleg itu harus ada terdapat minimal 1 orang perempuan. Jadi Bu Novi adalah seorang ibu, seorang perempuan. Bersyukurlah bahwa undang-undang pemilu ini memberikan sedikit privilege, memberikan poin penghargaan yang cukup luar biasa kepada kaum perempuan. Tentunya saya juga sangat mendukung apabila keputusan bahwa 30% harus perempuan itu sangat luar biasa, Pak Ketua. Menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Pak Ketua, barangkali masih ada lagi beberapa pertanyaan. Kapan bakal calon legislatif akan ditetapkan dalam daftar calon sementara? Baik, Ibu Novi, nanti verifikasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan diajukan sampai dengan tanggal 6 Agustus. Lalu kemudian kita masuk pada tahapan penyusunan DCS. DCS itu daftar calon sementara. Itu tahapannya itu terdiri dari pencermatan rancangan daftar caleg sementara. Itu 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus. Kemudian penyusunan dan penetapan daftar calon sementara itu 12 sampai dengan 18 Agustus. Nah ini, kalau pertanyaannya terkait dengan penetapan DCS-nya kapan? Itu di tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Agustus, tentu didahului dengan penyusunan, lalu kemudian kita penetapan. Dan kemudian hasil penetapan ini masih DCS ya, kemudian diumumkan pada tanggal 19 sampai tanggal 23. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kalau tadi saya singgung di awal bahwa bisa jadi ada tanggapan masyarakat terkait ada pemalsuan dokumen di KPU Kabupaten, bahwa ada bakal calon itu dia punya dokumen itu ada pemalsuan. Silahkan
mengajukan tanggapannya, kemudian dokumen tanggapan kita ambil lalu kita verifikasi. Jika terbukti maka kita akan menyerahkan BA hasil klarifikasi dan sesuai dengan mekanisme prosedur harus diganti. Nanti sampai pada akhirnya itu dilakukan penggantian calon oleh partai politik yang bersangkutan yang bakal calonnya dinyatakan TMS oleh karena adanya hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. Demikian, Bung. Menanggapi apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan bakal calon yang sudah terdaftar melalui aplikasi, apakah saat ini dokumennya tidak ada pemalsuan untuk sementara ataupun ada? Iya, saya tidak mau mendahului proses ya, dan juga memang semua hasil kerja kita ini oleh tim verifikasi silon itu kita berkomunikasi langsung dengan komputernya, aplikasi silonnya. Jadi itu di KPU itu dibagi dalam 4 tim dan dikoordinir langsung oleh komisioner bersama dengan para petugas itu. Kita melakukan verifikasi terkait dengan keabsahan setiap dokumen. Dan kemarin dalam tahapan ini, jika kita menemukan ada dokumen yang tidak lengkap, kita minta untuk dilengkapi. Yang kemarin itu dan yang nanti. Terhadap dokumen yang diragukan, yang meragukan, maka kita melakukan tahapan klarifikasi kepada instansi yang bersangkutan atau yang terkait. Misalnya ijazah, kita ke lembaga pendidikan, kita membawa ini dokumen KTP, kemudian nomor ijazah dan sebagainya. Apakah benar yang bersangkutan ini ijazahnya? Kami lihat kok agak kabur-kabur, agak aneh. Mohon. Lalu kemudian kita mendapatkan hasil klarifikasi berupa berita acara. Saya sangka demikian, Bung. Jadi saya belum mau menjawab bahwa apakah di dalamnya ini ada yang bisa terindikasi pemalsuan. Saya sangka belum. Nanti kita melakukan verifikasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan. Benar ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tidak mau mendahului proses itu tadi juga pertanyaan yang di luar konteks. Ini pemikiran saya, akan tetapi makin cerdas Bu Novi ini lewat pertanyaan-pertanyaan. Kami mencoba untuk mengajukan pertanyaan itu, akan tetapi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Pak Ketua tidak bisa mendahului proses karena ada tim verifikasi yang akan mengumumkan itu. Pertanyaan terakhir Pak, ketika penetapan DCS masih ada ruang bagi partai politik untuk mengajukan pengganti calonnya atau tidak bisa lagi? Masih Bu Novi. Jadi penggantian terhadap bakal calon oleh partai politik peserta pemilu yang mengajukan dokumen persyaratan bakal calonnya itu dalam hal tidak memenuhi syarat, maka masih bisa dilakukan penggantian pada tahap penetapan DCS. Jadi sampai dengan 3 Oktober itu masih ada ruang bagi partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk melakukan penggantian terhadap bakal calonnya. Sedangkan dari tanggal 3 Oktober sampai 3 November itu adalah kami melakukan pencermatan terhadap DCT. Jadi dari DCS menuju daftar calon tetap. Jadi itu tidak ada lagi ruang bagi partai politik untuk melakukan penggantian bakal calon. Jadi sesangka demikian Bu Novi, di tahapan penetapan DCS ini masih ada ruang penggantian. Terima kasih untuk jawabannya yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara. Di akhir penghujung bincang radio pagi hari ini, tentunya kita mengucapkan limpah terima kasih untuk Bapak Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Utara yang sudah bersedia hadir bersama kami di studio siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dalam session pencalonan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi dan sudah didengar langsung oleh para pendengar setia di mana saja Anda pantau siaran kami, itulah proses
proses dan proses. Tentunya tahapan ini tidak selesai di sini ya Pak ya. Betul, Masih betul. panjang tahapan yang akan kita lalui bersama, dan semoga ke depan kita melakukan hal-hal yang sangat baik demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tentunya juga kami mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, teristimewa Bapak Bupati Timor Tengah Utara, Bapak Dr. Andus Juandi David, Bapak Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Bapak Dr. Andus Eusabius Binsasi, dan juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Bapak Franciscus Fai SPT MSI, yang sudah memberikan ruang gerak di radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan bincang radio pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Ketua, sehat selalu Pak, selamat Boleh bekerja. saya juga mengucapkan terima kasih. Boleh, silakan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan informasi-informasi penting dan ucapan terima kasih. Silakan. Baik, saya sebetulnya mau mengucapkan terima kasih, tetapi kalau ada informasi penting seperti yang Bu Novi sampaikan, jadi begini. Kebanyakan orang tahu bahwa pemilu itu 2024 itu terjadi di 14 Februari tahun 2024, tetapi banyak orang lupa bahwa untuk sampai ke sana itu ada tahapan-tahapannya yang harus kita lewati, dan tahapan itu sudah dimulai 20 bulan terhitung dari 14 Februari tahun 2024. Itu 20 bulan sebelumnya tahapan sudah dimulai. Jadi karena itu kami KPU sudah giat dan gencar-gencarnya melakukan seluruh tahapan ini sudah dari 20 bulan, yaitu 14 Juni tahun 2022. Jadi nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024, tepatnya hari Rabu, hari yang diliburkan secara nasional, kita akan sama-sama ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara kita. Satu, hak suara kita menentukan masa depan daerah kita, bangsa dan negara kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih saya itu pertama-tama kepada Bawaslu ya. Bawaslu ini adalah kolega kami dan bisa menginisiasi terselenggaranya bincang radio ini. Terima kasih. Nanti disampaikan terima kasih ini kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan para komisioner Bawaslu, Bapak Tiko Ketua, terima kasih, dan Ibu Helen dan Ibu Erni yang bersama jajarannya di Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Terima kasih. Yang berikut saya tidak lupa sampaikan kepada RSPD Bin Mafok, nomor 1 Bin Mafok. Tetaplah menjadi corong yang menyuarakan pemberdayaan dan tak henti-hentinya mencerdaskan masyarakat pemilih kita, supaya nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 masyarakat kita bisa datang memberikan hak pilihnya. Kita berharap dengan semakin kita gencar mensosialisasikan ini, maka tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Timor Tengah Utara bisa meningkat lagi. Kemudian juga kepada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang mendukung, memfasilitasi adanya lembaga penyiaran seperti ini. Kami sangka ini adalah lembaga penyiaran publik yang sangat bisa membantu, terutama untuk kami yang dari penyelenggara melaksanakan sosialisasi terhadap tahapan-tahapan ini. Demikian saya kembalikan ke Novi. Terima kasih kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan bincang radio hari ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Barangkali ke depan kami menunggu lagi. Siapa tahu bincang radio selanjutnya diselenggarakan oleh KPU, kami bersedia untuk hadir kembali di sana. Baik, Bu. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dilakukan hingga pada hari H nanti. Semoga bermanfaat dan semoga kejayaan Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terhenti saja di sini, akan tetapi berlanjut dan terus berlanjut. Terima kasih kepada Pak Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara atas kerjasama yang baik. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati kita semua dan sehat terus Pak. Terima kasih, selamat siang.